Karena itu perjamuan kudus bukan mendapatkan keselamatan, bukan mendapatkan iman, bukan mendapatkan berkat, bukan mendapatkan mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Bahwa roti itu berubah total menjadi tubuh Kristus, sungguh-sungguh berubah. Bolehkah Pak kita mengganti roti dan anggur dengan makanan dan minuman yang lain Pak? Kalau kita mau bilang inilah singkong sebagai lambang tubuhku, di Alkitab tidak pernah catat singkong. Perasaan bagaimana kok saya nggak afdol ya kalau nggak ikut perjamuan kudus. Lalu hosti itu atau roti itu seolah-olah dijadikan sebuah pegangan jimat tanda kutip, taruh di rumah biar ada berkat di rumah dan lain sebagainya. Bapak Ramli, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Regi. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Senang ketemu walau lewat Zoom ya. Tetap di rumah ya Bapak ya? Tetap di rumah ya. Menurut Pak Ramli lebih enak atau nggak enak nih kalau di rumah aja? Karena mobilitasnya saya cukup tinggi, misalnya ada mengajar, kemudian juga beberapa pembinaan, dan yang paling penting itu ada tugas Ban PT untuk visitasi. Itu di pending semuanya. Oh, oke. Jadi 100% stay at home. Karena memang bidang Ban PT yang Bapak terlibat ini memang harus menuntut kitanya hadir, datang, keliling gitu ya. Nggak bisa. Juga lewat Zoom dan itu tidak bisa karena menilai ke lapangannya. Betul, harus menganalisa ya, gitu ya. Analisa, nilai lapangan, wawancara dengan dosen, kemudian mendata bukti-bukti lapangan, kira-kira seperti itu. Luar biasa Pak, dipakai Tuhan, bukan saja sebagai full-time rohaniwan, full-time dosen, tetapi juga bagi negara Pak ya, di Ban PT. Ya, diberikan kepercayaan oleh Tuhan, seperti itulah. Nah, Pak Ramli, kita saat ini semua kegiatan kan memang sudah harus dilakukan di dalam rumah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Dari work from home, sekolah dari rumah, dan ibadah juga dari rumah. Ya, arahan pemerintah kita harus taati. Bagi beberapa golongan gereja, khususnya Pak, ini kita berbicara tentang gereja, biasanya dalam ibadah itu 1 bulan sekali, atau beberapa bulan sekali, kan kita melakukan sakramen perjamuan kudus, Pak. Ya. Nah, karena saat ini kita ibadah di rumah aja, bisa. Kita bisa juga gereja menyediakan online worship seperti itu, Pak. Ada sebagian gereja yang akhirnya juga mengajak jemaatnya untuk melakukan sakramen perjamuan kudus dari rumah. Betul. Nah, bagaimana nih Pak, menurut Bapak, as a lecturer, gitu ya, sebagai seorang dosen, sebagai dosen sistematika, dan sebagai rohaniwan penuh waktu, perjamuan kudus online nih Pak, ini kita bicara tentang faktanya, sepertinya lagi tren nih di beberapa gereja. Bagaimana menurut Bapak? Memang pertanyaan yang sama ini pernah saya terima, ditanyakan beberapa orang ketika April yang lalu ada Jumat Agung dan Paskah. Nah, Jumat Agung ini ada beberapa hamba Tuhan juga yang menanyakan bagaimana perspektif Alkitab atau teologi Kristen terkait dengan perjamuan kudus online. Oke, saya akan mulai dengan dasarnya dulu, pendahuluan, saya akan padatkan saja. Kita ini punya 2 sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Tentu berbeda dengan Protestan. Protestan, berbeda dengan Kristen Katolik yang punya 7 sakramen. Nah, di sini saya akan coba memaparkan sedikit saja perbedaannya. Kalau 7 sakramen dari mereka itu termasuk yang memberikan sarana keselamatan. Kalau melakukan 7 itu, maka kamu akan selamat. Kemudian yang kedua, kalau melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan iman dari melakukan sakramen itu. Nah, di sini beda dengan kita yang walaupun hanya 2, di mana
sakramen baik perjamuan kudus dan baptisan tidak pernah memberikan keselamatan apapun begitu. Jadi keselamatan itu only by grace in Jesus Christ, hanya oleh anugerah di dalam Kristus, itu harga mati. Sudah. Maka perjamuan kudus itu tidak memberikan keselamatan, baik perjamuan kudus maupun baptisan. Lalu yang kedua, baptisan dan perjamuan kudus yang kita lakukan sebagai sakramen di gereja tidak memberikan iman. Nah, ini hal yang sangat penting saya tekankan, karena hanya firman Tuhan atau Alkitab, mendengar firman kita beriman. Dan itu karena anugerah atau karunia yang diberikan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus sehingga kita beriman. Maka sakramen tidak bisa kita simpulkan bahwa dari dalamnya memberikan iman, tidak. Nah, dua tidak ini yang penting sekali. Ini pembeda dengan yang 7 sakramen yang lain, begitu. Nah, lalu bagaimana? Lalu yang seharusnya adalah baik sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus di dalam Kristen Protestan itu adalah refleksi iman. Beda dengan dua tadi ya. Refleksi iman atau tindakan iman. Misalnya begini, Pak Regi. Kalau kita memberi diri dibaptis, karena kita sudah percaya, sudah beriman. Betul. Apakah lewat baptisan anak dari orang tua atau baptisan remaja, dewasa. Itu adalah tindakan iman. Sama juga dengan perjamuan kudus, harusnya itu adalah tindakan iman. Tujuan melakukan atau ikut di dalam perjamuan kudus. Sehingga dari tujuan ini kelihatan sudah mulai ada perbedaan yang sangat signifikan sekali. Nah, karena itu perjamuan kudus bukan mendapatkan keselamatan, bukan mendapatkan iman, bukan mendapatkan berkat, bukan mendapatkan mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah refleksi iman atau tindakan iman kita kepada Tuhan. Kita mau bersekutu bersama-sama untuk mengenang, memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Kira-kira itu yang dasar, yang awal ini saya mau tekankan begitu. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Ini singkat namun padat sekali dan benar-benar basic sekali. Dari respon ataupun jawaban dasar yang Bapak utarakan saja, sebenarnya kita sebagai gereja nih, gereja-gereja di luar sana yang sedang menyaksikan kita, sebenarnya sudah harus bisa mengambil sikap. Begitu ya Pak ya? Sepertinya. Karena ini udah jelas banget gitu ya. Ya, basic sekali ya, betul. Pemahaman ini yang akan menolong kita untuk melihat nanti ada tiga pandangan atau 3 model dari yang pernah muncul dalam sejarah gereja. Nah, dari situ kita akan bagaimana melakukan perjamuan kudus itu yang sesungguhnya. Saya akan mau paparkan secara garis besar saja dan padat tentang sejarah perjamuan kudus itu. Baik Pak. Itu dimulai dari sebetulnya perintah Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, itu tepatnya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-11. Itu ada perayaan Paskah. Betul. Artinya perintah Tuhan ini kepada orang Israel di Mesir sebelum mereka akan keluar dan mendapat tulah yang ke-10. Nah, ada perintah Paskah di sana, yaitu masing-masing umat Israel mengambil domba, disembelih, lalu darahnya dioleskan di pintu rumah masing-masing, dan daging daripada binatang ini atau domba ini dimasak kemudian dimakan bersama-sama dengan roti tidak beragi. Betul. Nah, awal mulanya di situ. Kemudian berkembang, mereka keluar, dibebaskan, lalu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini, mereka membangun tabernakel. Pada akhirnya menjadi bait Allah yang dibangun permanen di Yerusalem. Nah, di situ ada mezbah persembahan korban pendamaian. Betul. Itu kelanjutannya. Nah, di dalam Ulangan itu juga sudah dijelaskan tata caranya, di mana imam memotong, kemudian lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan di mezbah persembahan, kemudian daging daripada domba itu diberikan kepada suku Lewi yang menjadi imam, kemudian juga sebagian dimasak dibawa pulang. Itu ada makan-makan juga, dibarengi dengan roti tidak beragi. Kemudian itu terus dilakukan sebelum Paskah, selalu begitu. Nah, sampai kepada
peristiwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjalankan perjamuan kudus. Itu puncaknya, penggenapan di dalam PL sebetulnya prakteknya secara agamais. Tentu semua itu menggambarkan kepada korban Kristus di atas kayu salib. Ya. Malam itu sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya dan menggunakan mediasi yaitu roti dan anggur yang melambangkan roti sebagai tubuhnya yang akan hancur di kayu salib dan anggur sebagai darah yang tercurah di atas kayu salib. Nah, kemudian dari sini Pak Regi, perintah dari Paulus khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, ini saya ada bawa Alkitab ini, yang kita biasa pakai pada waktu mengadakan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-23. Itu jelas sekali diulang lagi, roti dan anggur. Nah, kemudian kebiasaan ini dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Bapak gereja abad-abad pertengahan tahun 100 sekian dan 200-an, misalnya Tertullianus, kemudian Origenes, kemudian ada Agustinus. Nah, bapak-bapak yang lain itu masih menganggap ini seperti yang dipahami oleh Katolik pada waktu itu. Sudah muncul Kristen Katolik, Kristen Katolikos, Kristen yang umum, itu dengan satu konsep, dengan satu kata, yaitu transubstansiasi. Ya, benar Pak. Nah, itu artinya begini, transubstansiasi itu dianut oleh Katolik sampai hari ini juga. Dibagi dua, katanya trans dan substansi. Trans itu melampaui dari substansi yang ada. Maknanya begini bagi mereka, bahwa roti itu berubah total menjadi tubuh Kristus, sungguh-sungguh berubah. Transubstansiasi, berubah dari substansi yang ada. Sama juga dengan anggur itu, yaitu berubah menjadi darah Kristus, sungguh-sungguh. Jadi pada waktu mereka makan roti itu, makan tubuh Kristus yang sudah berubah. Waktu mereka minum anggur itu, minum darah Kristus yang sudah berubah. Ini namanya transubstansiasi. Nah, itu ditolak oleh Agustinus. Karena bagi Agustinus, Bapak Gereja abad pertama, dia mengatakan itu hanya simbol saja untuk mengenang dan memperingati. Kemudian dalam sejarah berkembang, akhirnya di abad pertengahan, Martin Luther mengeluarkan satu istilah juga, yaitu konsubstansiasi. Kalau tadi transubstansiasi, ini menurut Martin Luther, perjamuan kudus itu harus bermakna konsubstansiasi. Konsubstansiasi itu terdiri dari dua kata, kon itu bersama-sama, substansi itu atau substansiasi itu adalah substansi. Artinya begini, bagi Martin Luther, waktu kita makan roti itu sebetulnya ada kandungan dari tubuh Kristus bersama-sama di dalamnya. Kemudian waktu kita minum anggur pun sama, darah Kristus bersama-sama di dalam anggur. Nah, kita melihat gereja-gereja tradisional sekarang masih banyak menganut paham daripada Luther ini, konsubstansiasi. Lalu ditentang oleh Zwingli. Zwingli mengatakan itu tidak begitu. Zwingli tetap merujuk kepada pemahaman dari Agustinus bahwa itu hanya lambang. Nah, hanya lambang yang biasa saja untuk mengenang, mengingat. Nah, di sini pun ada tiga konsep yang muncul lagi. Kalau Zwingli mengatakan itu hanya lambang biasa, John Calvin mengatakan itu memang lambang, tetapi ada makna rohaninya. Ada makna rohaninya dan dia menekankan praktek iman di situ. Ya, ini John Calvin. Kemudian aliran liberal yang muncul pada tahun 1800 sekian sampai sekarang menganggap memang lambang, tetapi maknanya hanya bermakna moral. Nah, kira-kira ini gambaran besar yang padat. Lalu Pak Degi mungkin bertanya tadi, kalau ada yang melakukan perjamuan kudus ini hampir tiap minggu, saya pasti bisa yakinkan mereka ini punya konsep yang mereka terima konsep itu transubstansiasi. Nah, termasuk Katolik, termasuk bagi saya karismatik. Karena bagi mereka
di dalam roti itu ada kandungan tubuh Kristus betul-betul berubah. Dan anggur itu darah Kristus. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau gereja kita, saya pikir kita memegang John Calvin ya, itu lambang tapi ada makna rohani dan itu adalah praktik iman kita. Termasuk refleksi iman juga, Pak ya? Refleksi iman, betul. Ya, mengenang akan kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oke, sampai di sini jelas sekali, Pak, dan saya juga setuju. Lanjut lagi nih, Pak, karena kalau memang perjamuan kudus online sampai dilakukan, begitu ya. Nah, ini kan kita membutuhkan satu, apa ya, bisa dibilang simbolnya, begitu ya. Itu roti dan juga anggur. Ya udah, pasti itu, Pak ya. Nah, permasalahannya, Pak, ini kan di rumah-rumah kita nggak selalu ada nih, Pak, roti dan anggur. Kalau memang satu gereja melakukan perjamuan kudus online, begitu Pak ya. Bolehkah Pak kita mengganti roti dan anggur dengan makanan dan minuman yang lain, Pak? Khususnya kita kembali lagi back to the Bible, pengajaran firman Tuhan yang benar itu seperti apa? Masalah simbolis ini. Oke, saya mau tanggapi yang online dulu. Ya, online, betul. Sekarang online ini urgensinya apa? Nah, oke. Itu yang harus kita tanya balik. Urgensinya apa? Apakah dari perjamuan itu dapat mujizat, dapat keselamatan, dapat iman yang lebih, atau kelihatan lebih rohani? Bagi saya ini bukan itu. Sudah melenceng dari tujuan adanya adanya sakramen, khususnya perjamuan kudus. Kalau itu lambang, maka itu bukan wajib tiap minggu atau sebulan sekali, setahun sekali. Toh di Alkitab itu tidak ada aturan berapa kali setahun. Baik, oke. Nah, begitu. Maka itu buat saya online tidak perlulah, karena itu bukan untuk keselamatan, bukan untuk mendapatkan iman, tapi praktek iman. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik kita mengadakan perjamuan kudus itu, kan itu komunal, secara bersama-sama, refleksi iman, pengakuan di hadapan Tuhan secara berjemaat. Kalau online itu, saya pikir terlalu banyak banyak gangguan. Dan tidak bisa digantikan pertemuan gereja dengan pertemuan lewat live streaming. Misalnya Pak Regi, yang tidak bisa digantikan lewat live streaming, baptisan air. Betul. Pak Regi bisa online begini baptis, akhirnya siapa yang tumbang tangan dia, kan begitu. Tidak bisa. Kedua, yang tidak bisa misalnya juga penguburan orang mati, misalnya. Pak Regi mau pelayanan live streaming atau online untuk orang yang dikebumikan. Hampir tidak mungkin begitu. Juga termasuk dengan bagaimana kita mendoakan orang sakit tumpang tangan begitu. Masa tumpang tangan lewat screen begitu? Nah, itu hal-hal yang sederhana saja saya contoh, tidak bisa mengganti, termasuk perjamuan kudus. Kalau bisa sih saya sarankan, karena urgensinya apa? Tidak ada urgensi dengan keselamatan dan mendapatkan iman. Maka ditunggu saja sampai tenang dan kita sama-sama. Dan saya yakin banyak gereja juga yang seperti itu. Karena kan sebetulnya pentingnya adalah pemahaman yang tepat dan benar. Kalau dapat pemahaman yang tepat dan benar, maka tidak akan mengusik, saya kok enggak rohani loh kalau enggak perjamuan, kok kayaknya kurang beriman, kira-kira seperti itu saja. Nah, itu mungkin menjadi satu, tadi yang poin Bapak bilang itu, urgensi itu benar-benar kata kunci, Pak ya. Iya. Dan juga perasaan bagaimana kok saya nggak afdol ya kalau nggak ikut perjamuan kudus, ya udah lama nih begitu ya, dan akhirnya kita lakukan, beberapa gereja lakukan online seperti itu. Nah ini selain dari makna dari perjamuan kudus itu, dari PLPB Bapak sudah jelaskan tadi, paparkan, bahkan juga kepada praktisnya Pak, urgensinya di mana, begitu Pak ya, bisa dijelaskan begitu ya Pak. Kalau tidak melakukan perjamuan kudus seumur hidup kita, tidak kehilangan keselamatan. Amin, Pak. Dan tidak mendapatkan keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Kristus saja, bukan perjamuan kudus. Nah, begitu. Tapi saya tidak merendahkan perjamuan kudus, karena itu kan juga satu sakramen yang harus dilakukan. Namun dalam konteks kondisi begini, kita tidak usah, lebih baik lewat online pun tidak perlu. Gereja pun nanti dalam masa begini tidak usah untuk mengadakan, karena ada PSBB kan begitu. Betul, ya. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Wah, ini luar biasa. Jadi satu masukan yang berarti bagi gereja-gereja juga yang menyaksikan kita, bahwa ini urgensi dan juga
tidak boleh sembarangan seperti itu ya Pak ya, untuk dan juga Ya. bukan sekedar latah ya Pak. Oh karena Bukan. gereja melakukan, masa kita gerejanya enggak? Nah itu repot Pak. Kalau dasarnya latah ya Pak. Iya, ya. Oke. Saya masih berkeyakinan dan posisi saya di pemikiran John Calvin ini lambang, memang ada makna rohaninya, tetapi yang paling penting itu adalah tindakan iman kita. Baik. Dan perjamuan kudus tidak memberikan keselamatan, tidak memberikan iman. Itu yang paling penting. Dan urgensinya apa kita mau lakukan, itu kan tidak mendesak sekali. Walaupun ada online. Cuman online itu bagi saya banyak kelemahannya dan tidak harus diadakan juga. Yang penting kan komunal itu, persekutuan bersama-sama ketika kita melakukan perjamuan kudus bersama. Ya, itu Pak. Baik, Pak. Tapi saya cuma membayangkan Pak, kalau bagi gereja-gereja yang sudah sampai saat ini melakukan perjamuan kudus online gitu ya, mereka pikir seperti itu, berarti bisa dibilang bukan kita yang menghakimi sih ya Pak ya. Kalau kembali kepada firman Tuhan, apakah mereka bisa dikatakan salah atau benar Pak? Sebetulnya kalau ini kan tidak mengganggu yang core kita itu, keselamatan akan hilang atau akan tambah keselamatan, akan tambah iman atau tidak tambah iman, akan menjadi lebih rohani melakukan perjamuan kudus atau tidak. Jadi bagi saya kesadaran pengetahuan tentang perjamuan kudus itu sendiri dulu, baru orang itu akan berubah. Karena kalau mau bilang sekarang mereka itu salah, mereka tetap dengan tidak ada pengetahuan seperti tadi itu yang secara padat dan singkat itu, mereka tetap akan membenarkan diri. Jadi untuk apa? Berbeda paradigma ya Pak? Jadinya begitu Pak ya? Pasti berbeda paradigma. Iya. Jadi kalau orang yang pegang model transubstansiasi, mereka mati-matian melakukan itu dengan apapun caranya. Termasuk Kristen Katolik sampai hari ini kan tiap minggu dia ada Eukaristi namanya. Ya, betul. Nah, tiap minggu karena mereka tahu itu berubah trans menjadi daging, menjadi tubuh Kristus, roti itu dan menjadi darah Kristus menjadi anggur. Lalu ada mujizat di situ, ada kekayaan dari dalamnya, ada macam-macam begitu. Itu yang saya perhatikan selama ini, menjadikan perjamuan kudus itu Tuhan Yesus kedua, kira-kira begitu. Karena dari dalamnya ada mujizat, ada berkat yang melimpah, lalu hosti itu atau roti itu seolah-olah dijadikan sebuah pegangan jimat tanda kutip, taruh di rumah biar ada berkat di rumah dan lain sebagainya. Itu yang kita tahu, sudah menjadi rahasia umum kira-kira seperti itu. Kalau sampai di level seperti itu, di tahap seperti itu ya berarti ya benar-benar udah salah ya Pak, ngawur itu Pak ya. Iya, sudah melenceng sih bagi saya, melenceng. Baik Pak. Thank you banget. Dibutuhkan satu penjelasan yang benar, baru mereka mungkin bisa memahami itu. Pak Regi, kemudian yang tadi, apakah bisa mengganti roti itu dengan yang lainnya dan anggur itu dengan yang lainnya? Ya, saya tidak menemukan dasar Alkitabnya mengganti itu. Karena Alkitab selalu mengulang-ulang roti dan anggur. Kemudian juga begini, misalnya ini ada kasus yang saya juga pernah dengar, ada di pedalaman itu mereka mau adakan perjamuan kudus, namun mereka pakai singkong pengganti roti dan sirup menggantikan anggur. Nah, kemudian pertanyaan saya, ketika pendeta mengangkat singkong itu, dia harus bilang apa? Inilah singkongku, atau inilah tubuhku sebagai lambang roti atau sebagai lambang singkong. Karena terjebak dalam berbohong dong Pak ya, kalau begitu Pak ya? Oh iya, jelas. Kalau kita mau bilang inilah singkong sebagai lambang tubuhku, di Alkitab tidak pernah catat singkong gitu. Inilah sirup sebagai lambang darahku, tidak pernah ada dasar Alkitab itu. Jadi jangan sampai konteks mengkritisir atau merubah teks Alkitab. Nggak boleh. Ya, Pak. Jadi konteks itu tunduk kepada teks. Jadi tidak boleh diganti buat saya. Nah, karena tidak menjadi satu keharusan dalam pengertian kita bukan di transubstansiasi atau konsubstansiasi, tetapi lambang, maka tunggulah waktu Bapak pendetanya yang di pedalaman itu ke kota beli banyak roti, juga beli anggur banyak untuk setahun bisa adakan perjamuan kudus.
tapi jangan sekali-sekali mengganti. Karena Alkitab tidak memberikan indikasi mengganti. Kira-kira seperti itu, Pak Regi. Wow, luar biasa. Ini menjadi satu masukan yang sangat berarti. Dan sebaliknya ya Pak, saya percaya juga bila nih Pak, kita sementara ini tidak melakukan perjamuan kudus untuk sementara waktu, maksudnya Pak, ya nggak apa-apa juga Pak, betul ya? Tidak masalah dan tidak apa-apa. Kita tidak berdosa jika tidak melakukan dalam waktu yang mungkin cukup lama juga. So begini Pak Regi perbandingannya, kan baptisan itu sama-sama sakramen. Kita sekali seumur hidup toh dibaptis. Kalau perjamuan kudus dalam waktu yang sulit ini, saya bilang sulit untuk bertemu karena ada PSBB ini, ya tidak masalah, tidak dilakukan. Setahun pun tidak masalah. Kira-kira seperti itu. Baik. Menunggu sampai semua reda. Kira-kira itu lebih bijaksana sih sebetulnya. Oke, lebih bijaksana. Ya. Wow. Thank you banget Pak Ramli, khususnya cara tentang perjamuan kudus online yang memang pada saat ini banyak gereja bukannya struggle ya Pak, cuman maksudnya harus bijak menyikapi dan juga bertindak, begitu Pak ya. Betul. Memilih bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi juga bukan sekedar harus nih, begitu ya, keharusan dan sebagainya. Tapi tadi Pak Ramli sudah panjang lebar menjelaskan bahwa dari makna utamanya, core-nya, dari background-nya, dari doktrinnya, sampai kepada urgensi, Pak. Saya ikuti terus tadi, luar biasa, karena tidak melakukan perjamuan kudus seberapa waktu lamanya pun juga tidak apa-apa. Karena itu perjamuan kudus bukannya menyelamatkan, tetapi sebagai satu praktek iman dan refleksi. Praktek iman, itu yang paling penting, praktek iman, bukan menyelamatkan, bukan mendapatkan iman. Betul. Tapi praktek iman, kemudian rohani kita juga disegarkan, mengenang, mengingat kematian Kristus di atas kayu salib. Itu yang penting sih. Dan jangan sampai jemaat Tuhan juga akhirnya salah kaprah, akhirnya memberhalakan momen perjamuan kudus, Pak. Begitu ya? Tidak boleh. Gitu ya. Tidak boleh. Itu hanya satu upacara sakramen. Sakramen itu dari bahasa Latin, sacramentum. Ya, arti dan maknanya yaitu ketaatan seorang prajurit kepada pimpinannya. Namun ketaatan yang tidak mutlak, kalau pakai sakramentum itu. Ketaatan yang bersifat situasional. Ya, kalau komandannya suruh bunuh diri, masa prajurit mau taat bunuh diri? Tidak bisa juga. Jadi sakramen di situ. Intinya. Harus lah kira-kira seperti itu. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Pak Regi. Baik, Pak Ramli. Terakhir, Pak Ramli, sebagai hamba Tuhan, senior, apa pesan Bapak buat gereja-gereja Tuhan dalam hal ini, khususnya ketika di dalam masa pandemi seperti ini, terus juga di dalam masalah pemikiran bagaimana mau lakukan perjamuan kudus online atau tidak, begitu ya? Apa kira-kira menjadi satu kesimpulan Pak Ramli dan pesan buat gereja-gereja Tuhan, Pak, yang menyaksikan ini tentang perjamuan kudus ini, Pak, perjamuan kudus online khususnya? Ya, Pak Regi, saya hanya berpesan kepada khususnya jemaat yang Pak Regi layani dan pada umumnya seluruh orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Indonesia, yang paling penting kita mengenang kematian Kristus di atas kayu salib. Itu bukan hanya saat kita mengikuti perjamuan kudus, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Kemudian yang kedua, yang penting, adalah membaca firman, mendengarkan khotbah, itu yang memunculkan iman. Ya, bukan melalui sakramen, tapi dengar firman, baca firman, dengar khotbah, kira-kira seperti itu. Lalu ya, maka itu rajin-rajinlah baca Alkitab, rajin-rajinlah mendengarkan khotbah, supaya imanmu semakin kuat. Kemudian praktek iman. Praktek iman kan bukan hanya dua sakramen ini, perjamuan kudus dan baptisan. Ada lagi yang namanya praktek iman dalam perbuatan baik, diakonia. Ya, mengasihi sama dengan perbuatan baik, itu praktek iman juga. Nah, yang tidak boleh kita orang Kristen untuk tampilkan itu. Kita berbuat baik kepada orang lain, dan lalu ada marturia juga, menjadi saksi kepada banyak orang. Nah, itu mungkin
pesan saya kepada jemaat di mana Pak Regi gembalakan, juga kepada seluruh orang percaya di Indonesia. Iya, luar biasa sekali Pak. Kita disegarkan dan juga diberikan satu masukan yang berarti, ya. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Back to the Bible, ya. Jadi itu perlu. Ya. Hanya sekedar tren gitu ya, karena ini ibadah online, lalu ikut juga ritual-ritual yang lain online juga begitu ya Pak ya. Tapi kita harus bijak-bijak menyikapinya dan juga mengambil keputusan. Pak Ramli, sebagai dosen STTB Bandung, Tuhan terus pakai Bapak ya. Ya Pak Regi, terima kasih. Jadi berkat di keluarga, di sekolah, institusi, dan juga di pemerintah nih bahkan ya. Luar biasa ya. Tuhan percayakan di pemerintahan sebagai petugas BAN PT, staf BAN PT, luar biasa. Walaupun sekarang harus vakum dulu. Vakum dulu semuanya. Dan saya percaya Pak Ramli sudah sangat rindu untuk keliling-keliling lagi. Jadi berkat ya Pak ya. Terus Tuhan pakai jadi berkat kemuliaan Tuhan Pak ya. Jadi, salam untuk hamba Tuhan di sana, majelis, jemaat juga maju terus dalam masa sulit ini. Amin. Kita harus tetap setia mengiring Tuhan. Amin Pak. Ya. Tuhan, oke. Bapak. Ya. Terima kasih sama-sama. Baik, Pak Regi. Oke, baik. Selamat malam. Baik. Selamat malam.